Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik kan? Bu Nuni selalu berdoa semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran yang kedua, alangkah baiknya kalian berdoa dulu. Setelah berdoa, kalian buka buku tema A, masih tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kalian buka tema A halaman 10, pembelajaran 2. Di situ ada gambar anak-anak sedang berolahraga. Ayo berolahraga. Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihannya dibandingkan makhluk hidup lainnya. Jadi yang namanya manusia itu diciptakan dengan segala kelebihannya. Manusia itu bisa bergerak dan semua bisa digerakkan. Kepala bisa digeleng-geleng, kaki bisa digerakkan, bisa melompat, bisa berjalan, bisa berlari. Sedangkan tumbuhan walaupun dia makhluk hidup tapi tidak bisa begitu seperti manusia ya. Sudah seharusnya manusia bersyukur dengan menjaga kesehatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan berolahraga secara teratur. Ayo berolahraga menggerakkan kaki dengan berjalan dan berlari. Kamu sudah belajar cara berjalan dan berlari yang benar. Di materi kelas 2 sudah diajarkan sama guru olahraga kalian cara berjalan yang benar dan cara berlari yang benar. Sekarang gerakan berjalan dan berlari dilakukan dengan permainan. Cara bermainnya sebagai berikut. Nah, itu contoh olahraga kecil yang kalian bisa lakukan dengan teman kalian di rumah ya. Terus kita lanjut ke makhluk hidup bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup itu bergerak. Salah satunya bergerak. Kalau kemarin Bu Nuni sudah menerangkan ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama bergerak, bernafas, makan dan minum, tumbuh dan berkembang. Sekarang yang akan kita bahas yaitu yang bergerak. Nah, coba lihat sebuah kursi di taman di halaman 11 ya. Kita lihat dulu. Apakah kursi itu dapat bergerak? Tentu saja tidak. Kursi tidak dapat bergerak. Kursi adalah benda mati. Benda berbeda dengan kursi. Manusia, hewan, dan tumbuhan dapat bergerak. Manusia setiap hari bergerak untuk melakukan berbagai aktivitas. Bergerak adalah satu ciri makhluk hidup. Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Benda mati tidak dapat bergerak. Benda mati dapat bergerak bila ada yang menggerakkan. Contohnya, bola itu akan berpindah tempat kalau dia digerakkan. Kursi dia akan bergerak kalau digerakkan. Pada manusia, bergerak untuk berpindah tempat dilakukan dengan menggunakan kaki. Kita bisa bergerak dengan menggunakan kaki. Kita ke sekolah dengan berjalan kaki. Kadang kita juga diantar sama ayah, ibu. Sedangkan kita berolahraga melompat dan berlari dengan kaki. Kaki memudahkan kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hewan bergerak dengan berbagai cara. Kalau kanguru bergerak dengan melompat menggunakan kakinya. Sedangkan ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Burung bergerak menggunakan kaki atau terbang dengan sayapnya. Ular bergerak menggunakan perutnya dengan cara melata. Ular, cacing, siput itu bergerak dengan perutnya, itu dinamakan melata, hewan melata. Bagaimanakah dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, tumbuhan bergerak tapi tidak dapat berpindah tempat. Nah, di sini ada dua contoh tumbuhan.
eh, itu ada daun putri malu. Daun putri malu itu kita bisa ditemukan di kebun-kebun atau di lingkungan kita, biasanya ada di dekat sawah. Nah, daun putri malu itu dia akan menutup kalau dia disentuh. Kalau dia disentuh, dia tidak akan menutup. Jadi kenapa dikatakan malu? Karena dia akan menutup kalau disentuh. Terus yang kedua, itu ada batang tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya matahari. Jadi yang namanya tumbuhan itu akan tumbuh di mana ada arah cahaya matahari. Selanjutnya kita ke halaman 12. Bentar, di situ Bu Nuni ada gambar orang yang sedang melompat. Nah, melompatnya itu menggunakan kaki. Kalau manusia, kanguru, dia juga melompat menggunakan kaki. Itu ada gambar daun putri malu. Terus itu ada tumbuhan yang bergerak menuju arah cahaya matahari. Tumbuh ke arah cahaya matahari. Maaf. Ayo berlatih halaman 12. Bentuk tubuh hewan menentukan cara bergerak. Perhatikan ciri-ciri alat gerak hewan berikut. Tentukan bagaimana cara hewan itu bergerak. Nama hewan, ciri-ciri alat gerak, cara bergeraknya bagaimana. Nanti di halaman 12 kalian isi ya. Yang nomor 1, monyet dan orangutan. Ciri alat gerak, anggota gerak depan lebih panjang dari anggota gerak belakang. Cara bergeraknya bagaimana? Nah, monyet itu nanti bergeraknya bagaimana? Yang kedua, ikan paus. Nama hewannya ikan paus dan anjing laut. Yang ketiga, ada lebah, burung, dan kupu-kupu. Sampai kelima. Nah, ayo mencari tahu. Yang mencari tahu kalian juga kerjakan ya. Itu ada gambar ular, cacing, sama siput. Nah, carilah informasi dengan apakah mereka bergerak. Nah, mereka itu bergerak dengan apa dan bagaimana caranya mereka bergerak. Tadi Bu Nuni sudah menjelaskan bergeraknya ular itu dengan menggunakan perutnya. Nah, terus ayo lakukan gerak pertumbuhan kacang hijau di halaman 13. Mari kita amati gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan kacang hijau. Kita siapkan alat dan bahan. Yang 1, biji kacang hijau. 2, pot berisi tanah yang subur. 3, kardus bekas. Kalau dulu kalian sudah pernah praktek menggunakan kapas terus diisi dengan biji kacang hijau, nanti akan tumbuh, ya kan? Masih ingat? Nah, kalau ini menggunakan, yang di sini menggunakan tanah. Sama sebenarnya. Cara kerjanya, tanamlah beberapa biji kacang hijau dalam pot yang sudah berisi tanah subur. 2, masukkan pot tersebut ke dalam kardus bekas. Sebelumnya isi kardus dilubangi terlebih dahulu. Dilubangi 1, tutuplah kardus bekas itu, lalu taruhlah kardus di tempat yang terkena sinar matahari. Tunggulah beberapa hari, bukalah kardus dan amati biji kacang hijau. Itu gambarnya di halaman 13 sudah ada ya. Pertanyaannya, apakah biji kacang hijau itu tumbuh? Yang kedua, kemana arah tumbuhnya kecambah kacang hijau? Tadi sudah Bu Nuni terangkan bahwa tumbuhan akan bergerak ke arah cahaya matahari. Selanjutnya, halaman 14. Yang ayo belajar. Kemampuan bergerak makhluk hidup merupakan kelebihan yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan bergerak, makhluk hidup dapat leluasa berpindah tempat. Kita bergerak, kita bisa berpindah tempat, ya kan?
Kita sebagai manusia hendaknya bersyukur atas keistimewaan tersebut. Bersyukur adalah cara kita berterima kasih kepada Tuhan atas nikmat dan karunia yang telah diberikan. Oleh karena itu, bersyukur harus dilakukan dalam setiap kegiatan kita setiap hari. Bentuk rasa syukur dapat kita lakukan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai agama yang kita yakini. Kita harus bertakwa yaitu menjauhi larangannya dan mematuhi semua perintahnya. Bersyukur kepada Tuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi kalau kita bersyukur, kita sudah mengamalkan sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama itu disimbolkan dengan bintang. Salah satu contoh bersyukur adalah dengan menjaga seluruh ciptaannya. Misalnya, tidak menyakiti hewan, atau memburu hewan dan tidak menebang hutan secara berlebihan. Kalau kita ingin menebang hutan atau pohon, kita harus menanamnya kembali. Itu namanya bersyukur. Dan kita juga merawat hewan peliharaan kita dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara ngasih makan, ngasih minum setiap hari, dan jangan pernah disakiti. Itu yang dinamakan bersyukur. Nah, yang ayo lakukan. Kalian nanti bisa membaca di situ. Kerjakan. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Kalian kerjakan di situ. Nomor 1, contoh sikap syukur yang dilakukan kalian sehari-hari itu apa? Contohnya tadi kan ada yang tidak menyakiti hewan, memberi makan hewan, memberi minum, dan lain sebagainya. Kalian nanti bisa isi di situ. Untuk yang halaman 15, yang ayo berlatih, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap bersyukur terhadap Tuhan dan tulis penjelasannya. Nah, nomor 1 itu sedang ngasih makan ayam. Kalau masih makan ayam itu berarti bersyukur apa enggak? Dan jelaskan. Nomor 2, menyiram bunga, itu bersyukur apa tidak? Kalian bisa jelaskan. Yang ketiga, itu ada anak yang sedang mengganggu burung, itu kalian bisa centang apa enggak ya kalau itu. Nah, kalian isi ya di situ. Kalian mengerjakannya di buku tema kalian. Berarti untuk hari ini kalian mengerjakan halaman 12, halaman 14, dan halaman 15. Kalian cukup mengerjakan di buku tema kalian, di buku paket tema kalian. Udah jelas ya? Sekian dari Bu Nuni. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.